Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Waalaikumsalam Fitri. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal minggu Ya, tanggal hari Kami, ini. Pak. ya, Prof. Karbatin juga, Prof. ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ini lebarannya? Di kampung masing-masing atau udah pulang nih, Bapak Ibu? Masih di Saya kampung saya, Prof. Batam, Prof. Oh, ada yang di Batam, ada yang masih pulang kampung ya, Bapak Ibu. Asik. Kalau saya pun Saya baru baru pulang juga kemarin nih, Pak. pulang kampung. Oke, Ya, dari Asahan, Batam. Kisaran. Ya, itulah ya. Jadi selamat libur panjang lah. Ini pun juga masih dalam suasana libur, tapi begitupun kita ada diberikan instruksi gitu ya untuk tetap melanjutkan perkuliahan. Nah, pada pertemuan ini kita lanjut ya mengenai kalau minggu sebelumnya kita udah membahas ya, Bapak Ibu, untuk alat analisa Smart PLS ya. Jadi kesimpulannya yang namanya Smart PLS itu sudah masuk pada versi keempat ya, terutama 4116 gitu ya versinya. Dan itu harus kita ikuti Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya pada aplikasi Smart PLS itu gitu ya, itu merupakan berbasis ini ya, berbasis menu ya. Jadi pendekatannya bukan pendekatan sintaks ya, tapi menggunakan pendekatan menu dan Smart PLS itu secara umum fungsinya ada empat gitu ya. Pertama, kita diminta untuk menyelesaikan yaitu untuk kasus data primer gitu ya. Jadi untuk kasus data primer, terutama dalam hal ini berbasis varian gitu ya. Jadi kita bisa operasionalkan Smart Palace itu berbasis varian, baik itu pendekatannya adalah reflektif atau juga pendekatan formatif gitu ya. Dan penyelesaiannya adalah untuk apa ya? Untuk variabel yang menggunakan dimensi gitu ya dan juga indikator sehingga kita bisa dapatkan nantinya perhitungan ya secara algoritma ya dan juga perhitungan secara apa ya eh, pendekatan secara inner atau juga pendekatan menghasilkan outer model ya inner model maupun juga outer model. Nah itu jadi penekanannya pada validitas ya dan juga reliabilitas dari instrumen ya. Itu mau dikejar ya, mau diukur dengan menggunakan Smart PLS. Selain itu juga Smart PLS itu bisa kita gunakan untuk menganalisa faktor demografi gitu ya. Menggunakan faktor demografi maka yang dikenal dengan sebutan analisa multigroup analysis gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dan nantinya banyak diterapkan ya pada disertasi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau ingin menambah novelty-nya maka bisa kita tambahkan ya untuk analisa demografi gitu ya, seperti faktor gender gitu ya. Kemudian juga faktor ukuran perusahaan gitu ya atau juga berdasarkan pada region gitu ya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Nantinya pada kalau misalnya disertasi Bapak Ibu menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya, maka bisa kita tambahkan gitu ya, hipotesa gitu ya, yang terkait dengan analisa demografi gitu ya. Dan bisa diuji baik itu demografi itu masuk pada pengujian moderating maupun juga pengujian intervening begitu ya. Selain itu juga Smart PLS bisa kita manfaatkan untuk menganalisa pendekatan lainnya, yaitu pendekatan regresi, gitu ya. Nah, jadi tersedia menu regression, mau baik itu linear regression maupun juga unlinear regression. Nah, jadi jangan salah tempat, gitu ya. Kita menggunakan Smart PLS ini, eh, kalau data sekunder, gitu ya, maka kita harus lakukan yang namanya dari menu regression. Jadi jangan salah masuk, gitu ya. Jadi jangan kita lakukan ya kalau data sekunder itu harus menggunakan
outer model dan juga inner model ya. Karena di situ nanti akan ada pengujian yang namanya analisa validitas gitu ya. Baik itu validitas diskriminan maupun juga validitas instrumen gitu ya. Dan juga reliabilitas gitu ya. Nah, jadi jangan salah tempat. Nah, di situ di Smart PLS sudah dijelaskan. Begitu juga untuk analisa yang lainnya ya, seperti analisa ini ya, analisa apa namanya? Selain dari multigroup, yaitu analisa important performance analysis ya, untuk uh, kualitatif ya pengujiannya gitu ya. Maka kita lakukan analisa important performance analysis supaya kita bisa melakukan perangkingan ya. Kira-kira uh, bobot bobot dimensi mana yang prioritas ya, yang bukan prioritas, dan kinerja mana yang terbaik dan juga kinerja mana yang lebih rendah di bawahnya gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan ya dengan analisa Smart PLS ya. Jadi ada 4 fungsi gitu ya. 4 fungsi yang bisa kita kembangkan pada disertasi. Nah, pada pertemuan ini kita akan manfaatkan ya berpendekatan lainnya, yaitu nah kalau kita ingin apa gitu ya, ingin nuansa baru gitu kan pada analisa. Pak, memang kalau pendekatan statistik itu sama aja gitu kan, mau pakai alat ini, alat ini, alat ini gitu kan. Nah, tetapi kita ingin mencari perbedaan nantinya, ya kan, di mana letak bedanya gitu kan. Nah, salah satu dari variabel yang apa ya, instrumen yang bisa kita andalkan untuk ada beda kita dengan penelitian sebelumnya, maka kita bisa konfigurasi alatnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa gunakan namanya Watt PLS. Jadi Watt PLS ini dikembangkan oleh Profesor Ned Cock ya dari Texas, Amerika. Nah, bisa kita masuk pada menu www.wattpls.com gitu ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa pada saat ini Watt PLS sudah versi 8 gitu ya. Versi 8. Nah, jadi kalau menurut saya sih versi 8 dengan versi 1 hampir sama itu. Cuman bedanya adalah komputasinya ya, dari sisi visual tetap sama ya, tetapi dari sisi output yang ditambah. Nah, ini yang berbeda gitu ya. Dan Watt PLS ini kelebihannya dibanding dengan Smart PLS, ini kita bisa ambil sampel banyak gitu ya. Yang versi free-nya gitu ya. Jadi untuk versi free-nya kita bisa gunakan banyak variabel, kita bisa gunakan banyak observasi. Berbeda dengan Watt PLS gitu ya, yang versi student-nya di situ kita masih terbatas gitu ya, di mana kita outputnya tidak dikasih JPG, ya tidak dikasih Excel ya, tetapi hanya dalam bentuk JPG gitu ya. Nah, kalau dalam Smart Watt PLS ya kita udah dapat Excel gitu ya. Jadi lengkap outputnya, itu kelebihannya. Jadi eh, kelebihannya Watt PLS itu pada 3 bulan penggunaan ya. Jadi 3 bulan kita masih diberikan kesempatan untuk menggunakan seluruh menunya, gitu kan. Lewat 3 bulan maka kita harus register gitu ya, bayar. Bayarnya pun nggak mahal ya, sekitar 800.000 gitu ya. Nah, itulah Watt PLS sebagai alternatif Bapak Ibu dalam penyelesaian disertasi ekonomi syariah nantinya. Dah, di sini eh, kenapa kita menggunakan PLS ya? Jadi PLS di sini kita untuk persamaan yang sifatnya struktural ya. Jadi untuk menguji adanya konstruknya. Jadi kalau kalau tidak adanya konstruk ya bisa juga ya. Tetapi yang paling utama ya Smart PLS ini kita akan melakukan yang namanya pengujian atas konstruk laten. Nah, kalau ini untuk data primer ya. Kalau untuk data sekunder maka kita menggunakan istilah bukan lagi konstruk laten, tetapi namanya variabel gitu ya. Nah, jadi itu bedanya antara kalau PLS SEM ya bisa sahaja ya. Jadi tidak lagi menggunakan konstruk laten tapi variabel, itu bedanya antara sekunder dengan data primer gitu ya. Baik menggunakan hubungannya linear maupun juga non linear. Baik itu juga reflektif dan juga formatif. Kalau kalau dia reflektif ini dan formatif khusus untuk data primer ya.
Jadi data sekunder tidak ada reflektif dan formatif, gitu kan? Jadi reflektif dan formatif itu hanya ada di data primer. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Dan dalam menggunakan apa ini ya, sampel S ya, untuk ya perluasan dari PCA ya, Principal Component Analysis dan juga Canonical Correlation Analysis. Jadi kalau sebelumnya itu ya sebelum dihubungkan antar variabel ya kita bisa menggunakan Principal Component Analysis ya untuk menguji terbentuknya sebuah konstruk. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang udah pernah menggunakan Watt PLS? Belum, Prof. Belum ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bagus juga ini untuk kita gunakan ya untuk nantinya penyelesaian disertasi Bapak Ibu untuk Watt PLS ini. Nah, ini kalau kita lihat ya bagaimana tujuannya ya. Nah, tujuan dalam hal ini Bapak Ibu untuk uh, penggunaan structural equation modeling ini SEM ya, kita bisa apa ya, baik itu varian base atau juga covariant base. Nah, jadi untuk Watt PLS ini ya pendekatannya adalah masih berbasis varian base juga ya. Nah, ini kelebihan menggunakan SEM. Nah, ini saya kira apa ya, udah tidak perlu lagi kita bahas ya. Nah, jadi disinilah dia bedanya ya. Eh, Kenapa kita gunakan SEM ya? Karena ada variabel laten gitu ya, atau unobserved. Nah, ini makanya kita gunakan itu. Tapi kalau untuk data sekunder ya, maka kita gunakan istilahnya variabel. Jadi bukan lagi construct laten ya, tetapi variabel. Nah, ini ya. Jadi misalnya laba gitu kan. Laba ini bagian dari profitabilitas ya, terdiri dari perhitungannya ROA, ROE, NPM gitu kan. Nah, ini tidak lagi sebagai unobserved ya, tapi udah jelas ini sebagai variabel ya. Dan inilah ya, Bapak Ibu ya, PLSM itu terbagi dua ya, yaitu basis covariant base dan juga variant base. Dan covariant base itu menggunakan aplikasinya Lisrel ya. Nanti boleh kita coba juga ini kita bahas Lisrel ya. Apa karakteristiknya? Kemudian Amos ya. Sekarang ini Amos sudah Amos 30 ya. Atau juga EQS atau juga M+ gitu ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan ya ketika Bapak Ibu misalnya apa beda riset Bapak dengan sebelumnya. Nah, riset sebelumnya menggunakan Smart PLS misalnya itu kan. Nah, saya menggunakan Amos ya. Saya menggunakan Lisrel. Nah, tentu saja beda di sini. Kemudian yang namanya varian base gitu ya, itulah dia Smart PLS dan Watt PLS. Jadi Watt PLS ini sama ya, masuk kategori varian base ya. Nah, ini bedanya antara varian base dengan covariant base. Jadi covariant base itu tujuannya menguji teori, konfirmasi teori, perbandingan alternatif teori gitu ya. Sedangkan varian base itu adalah perluasan teori ya. Dan covariant base cenderung menggunakan konstruk reflektif, sedangkan formatif membutuhkan aturan spek tertentu. Nah, jadi di sini untuk pembentukan konstruk ya Bapak Ibu, jadi juga bisa kita gunakan ini nantinya sebagai novelty riset gitu ya. Ya, dimensi misalkan dimensi makosid syariah gitu kan. Nah, dimensi makosid syariah itu reflektif atau formatif. Nah, di sini letaknya novelty yang bisa kita tonjolkan gitu ya. Jadi bisa kita elaborasi dengan smart PLS ini gitu ya. Apakah reflektif atau juga formatif. Misalnya teori motivasi gitu kan. Bagaimana yang namanya motivasi itu terbentuk gitu ya. Apakah motivasi itu terbentuk dari apa ya? Motivasi intrinsik atau juga motivasi ekstrinsik gitu ya.
Nah, kalau memang motivasi itu terdiri dari intrinsik maupun juga ekstrinsik gitu ya, maka lebih tepat kita konstruknya terbentuk dari konstruk reflektif gitu ya. Sedangkan formatif ya tentu saja eh, kita telaah kembali gitu ya, sesuai dengan teori. Nah, ini jadi kita sesuaikan dari telaah teori, maka terbentuk nantinya apakah reflektif atau juga formatif. Nah, ini juga sebagai pembeda gitu ya, bisa kita masukkan ini nantinya untuk upaya mencari novelty dari disertasi Bapak Ibu. Nah, ini. Dan untuk covariant base ya, error termnya memerlukan spesifikasi tambahan seperti covariant ya. Sedangkan variant base ya error termnya tidak memerlukan spek tambahan ya. Nah, inilah dia. Nah, dalam Smart Watt PLS gitu ya. Nah, di sini kita konseptual model dulu yang pertama gitu ya. Jadi kita tentukan apakah dimensi yang dibentuk itu apakah reflektif atau formatif. Nah, kalau itu sudah duduk gitu ya, maka kita lanjutkan dengan pendekatan pengujian author model ya, sama juga dengan Watt PLS. Nah, ini. Jadi ada metode author model yaitu metode algoritma ya. Nah, kemudian baru menentukan inner model. Setelah itu menentukan resampling ya sama juga ya. Kemudian menggambar jalur ya sama juga dan evaluasi model ya. Jadi sama ya. Nah, inilah dia yang namanya konstruk reflektif maupun juga formatif Bapak Ibu ya. Jadi kalau tanda panahnya dari konstruk menuju indikator itu namanya reflektif. Sedangkan dari indikator membentuk unobserved itulah formatif gitu ya. Nah, jadi di sini ini bisa kita naikkan ini sebagai upaya mendapatkan novelty gitu ya. Jadi kalau riset sebelumnya uh, dinyatakan bahwasanya dimensi itu adalah dimensi reflektif, maka kita bantah dengan disertasi kita itu bukan reflektif, maka itu adalah formatif. Nah, ini tentu saja nilai novelty-nya ya Bapak Ibu angkat gitu ya. Pembeda ya dengan disertasi sebelumnya. Tentu saja ada dasarnya ya, ada tinjauan telaah literaturnya. Nah, ini ya. Dan kriterianya rule of thumb ya untuk reflektif dan juga formatif ini apa ya? Indikator merupakan konsekuensi atau penyebab. Nah, jika reflektif, jika konsekuensi itu ada benar, maka itu adalah reflektif. Jika tidak, itu adalah formatif. Ya. Jadi ini bisa kita baca di analisa multivariatnya Baeher ya, Bapak Ibu, untuk kriteria reflektif atau formatif. Dan inilah contohnya ya, bagaimana reflektif dan formatif itu misalnya kepuasan hotel ya. Kita bisa menginap di hotel, apa sih pembentuk kita puas gitu ya. Nah, kalau misalnya kepuasan hotel kita menginap di hotel ya karena adanya apa ya? eh, karena adanya kenyamanan ya maka dimensi pertama itu adalah kenyamanan indikatornya. Kemudian keinginan menginap lagi ya, reintention misalnya. Atau juga adanya keinginan kita untuk memberikan saran gitu ya. Nah, itu adalah reflektifnya dari kepuasan ya, kepuasan menginap. Sedangkan formatif gitu ya, kepuasan menginap itu ditentukan dari kebersihan ya atau tarif gitu ya atau pelayanan atau karyawan hotel yang ramah ya atau juga karena perlengkapannya yang lengkap. Maka itulah dimensi puas. Nah, kalau demikian maka ini adalah formatif ya. Sedangkan reflektif itu tanda panahnya keluar dari dimensi ya. Nah, inilah bedanya antara reflektif dengan formatif, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam apa ini kita tentukan nantinya dalam apa ya? Pertama adalah menentukan metode ya. Setelah kita tentukan reflektif dan formatif, maka tahap berikutnya adalah menentukan metode algoritma ya. Apakah nantinya dalam algoritma ini akan menghasilkan apa ya? Regresi gitu ya. Tahap ketiga menentukan metode analisisnya. Jadi outer model dulu ya, setelah itu inner model. Nah, tampilan menunya nanti akan muncul seperti ini.
Bapak Ibu ya. Jadi ada menu utamanya ya. Jadi ketika diinstal di laptop gitu ya, dalam hal ini kita dua aplikasi nantinya diinstal ya, yaitu harus ada run text-nya ya. Jadi aplikasi ini bisa diinstal ya kalau ada JavaScript gitu ya pendukungnya. Jadi JavaScript dulu diinstal, maka nanti kita bisa berhasil install WordPLS gitu ya. Nah, ketika berhasil diinstal gitu ya, berlakulah 3 bulan gitu ya, sejak tanggal install gitu ya. Setelah 3 bulan nanti read only. Nah, jadi kalaupun mau langganan 1 tahun, kita bayar 850.000 gitu ya. 850. Jadi nggak mahal ya. Seperti misalnya WordPLS. Kalau WordPLS itu versinya bisa 4.500.000 kan. 380 euro kan bayarnya kan ke Jerman. Nah, ini kan bayarnya ke Amerika ya, ke Profesor Netcock gitu ya. Jadi dia nanti kirimkan email yaitu serial number-nya ya. Kalau kita bayar 800.000 langganan 1 tahun gitu ya. Nah, jadi ketika berhasil install maka author modelnya ditentukan ya, PLS regression, default-nya, inner modelnya, WordPLS versi berapa, dan resamplingnya udah default ya seperti ini. Lalu tahap keempat menentukan resampling. Jadi umumnya resampling itu dengan pendekatannya dua ya, yaitu bootstrapping dengan jackknifing. Nah, kalau dia bootstrapping untuk sampel yang lebih dari 100, sedangkan jackknifing untuk sampel yang kurang dari 100. Nah, jadi Bapak Ibu bisa setting itu ya, sesuai dengan jumlah sampelnya. Jadi pada WordPLS itu akan ada default ya. Ya, default-nya adalah bootstrapping ya, bukan jackknifing. Tahap kelima menggambarkan diagram jalur ya. Nah, nanti kita diminta untuk menggambar diagram ya. Kalau kita udah berhasil mentabulasi di Excel ya untuk datanya gitu ya. Setelah itu kita evaluasi model ya. Evaluasi model dengan menilai uh, reliabilitas dan juga validitas, dan juga evaluasi model struktural ya, yaitu menilai goodness of fit model dan memprediksi hubungan antara laten satu dengan laten yang lainnya. Dan begitu juga kalau untuk data sekunder ya. Nah, di sini bedanya OnePLS itu tidak seperti SmartPLS ya. Kalau untuk data apa? Data primer dengan data sekunder, nah ini tetap dia sama ya. Data primer maupun juga data sekunder tidak ada pemisahan menu gitu ya. Cuman bedanya adalah uh, apa ya? Variabel itu dibentuk dengan square, jadi tidak bentuk rectangle ya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau untuk tampilan ya masih menang Smart PLS ya, warnanya manis gitu ya. Sedangkan White PLS ini hitam ya kebanyakan, belum berwarna. Nah, ini. Dalam proses algoritma ya, fase kedua ini ya. Fase kedua dari White PLS itu ada menentukan author modelnya, yaitu faktor base type CF1 yang menghasilkan estimasi kedua komposit, faktor base type REC1, estimasi komposit melalui regresi PLS, dan estimasi komposit melalui robust path analysis. Ya, nah, inilah menunya author model. Dan author model ini nanti akan ada PLS mode reflektif ya, jadi default-nya memang dia reflektif. Dan untuk mode A itu reflektif, untuk mode B formatif. Nah, ini bedanya. Kemudian setelah author model didapatkan, maka selanjutnya adalah inner model ya. Jadi inner model itu hubungan antar apa ya? Hubungan antar dimensi ya, kita tarik garis gitu ya. Nah, ini. Jadi terbentuklah hubungan linear atau juga non-linear, U-curve atau juga non-U-curve. Setelah itu langkah berikutnya ya kita jalankan ya, membuka file project, membaca data mentah, memproses data analisis ya, mendefinisikan model SEM, dan menjalankan analisis SEM. Kemudian ada rule of thumb dalam pengukuran model ya, yaitu indikator reliability ya, loading factornya 0,7 ya, sama ya dengan
apa ya dengan Smart PLS. Kemudian mengukur internal konsistensi dengan composite reliability ya, sama juga ya 0,7. Kemudian untuk convergent validity ya, yaitu dengan menggunakan AP ya, sama juga ya. Jadi AP yang lebih besar daripada 0,5. Nah, ini ya. Kemudian untuk apa ya? Evaluasi pengukuran. Nah, ini. Jadi kalau udah tergambar gitu ya, Bapak Ibu, maka di sini uh, dengan apa ya? Dengan Watt PLS itu langsung muncul nilai koefisiennya di sini gitu ya. Nah, sama juga ya dengan Watt PLS gitu ya. Smart PLS. Jadi kalau P value-nya default-nya 0,001 ya. Sementara kalau Watt PLS 0,000 ya. Nah, ini ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi tinggal gambarin aja, lantas kita crop ya. Nah, ini. Berikutnya, nah jadi tergambar seperti ini. Langsung dapat model ya. Model kita ini. Jadi modelnya ini signifikan semuanya gitu ya. Baik itu X1, X2 maupun juga X3 ya. Berikutnya, nah kita indikator reliability ya dengan menggunakan p-value dan juga collinearity menggunakan varian inflation factor. Jadi dengan kata lain ini prosedur untuk kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya ada indikator yang dalam hal ini di bawah loading factor ya atau di bawah rule of thumb, apa yang dilakukan? Maka nantinya kita lakukan langkah ini. Jadi kalau misalnya outer weight-nya signifikan, kalau dia tidak signifikan gitu ya, artinya outer weight-nya kurang dari 0,5, maka kita harus hapus indikatornya. Atau kalau kita nggak mau hapus, kita tambah sampelnya. Ya, kita tambah respondennya. Nah ini ya, jadi semakin banyak responden sebenarnya makin bagus ya. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan respondennya 300 orang, 400 orang, bagus gitu ya. Jadi kalau menggunakan respondennya hanya 30 orang gitu kan, maka nanti akan kemungkinan terjadilah yang namanya overloading-nya kurang dari 0,05 ya, atau overloading-nya dalam hal ini tidak terpenuhi ya. Artinya uji signifikansi overloading-nya tidak signifikan gitu ya. Nah, ini jadi sarannya memang banyaklah ambil sampel ya, banyaklah responden ya supaya kita dapatkan indikator formatif maupun juga reflektif yang ini ya dalam hal ini overloadingnya lebih dari 0,05. Nah, itu tujuannya kita ambil sampel yang banyak. Ya. Nah, inilah ya. Jadi dalam hal ini evaluasi pengukurannya akan menghasilkan model seperti ini. Jadi ada 6 tahapan ya, 6 tahapan menu untuk kita mendapatkan model ya. Selanjutnya evaluasi model. Nah, evaluasi modelnya nantinya kita evaluasi berdasarkan pada menggunakan adjusted R square ya. Kita umumnya menggunakan adjusted R square. Jangan lagi gunakan R square ya, karena jarang-jarang ya disertasi itu menggunakan satu variabel kan, minimal 2 itu kan. Nah, kalau dia minimal 2 kita adjusted ya Bapak Ibu. Nah, kalau dia adjusted itu pun ada kriteria. Kalau dia hasil adjustednya kurang dari 0,7, lewat dari 0,7 berarti modelnya kuat. Kalau dia apa ya, antara 0,7 sampai 0,45 berarti modelnya moderate ya. Sedangkan untuk lemah apa ya, 0,25 ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai patron. Jadi patronnya adalah adjusted R square, di mana esensinya adjusted R square ini adalah mencari koefisien determinasi ya, atau koefisien determinasi yang disesuaikan. Di mana esensinya koefisien determinasi ini adalah ingin menguji variasi hubungan sejauh mana ya, variasi hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya ya, berapa besar proporsinya. Nah, selain itu juga akan ada menghasilkan prediktif relevan ya, Q square. Jadi Q square itu kalau lebih dari 0,2 gitu ya,
kurang dari 0,02 lemah ya. Lebih dari 0,15 moderate sampai 0,35. Di atas 0,35 kuat ya. Kemudian ada mengukur effect size. Nah, effect size dalam Smart PLS namanya F square ya. Nah, ini juga sama ya di dalam Watt PLS namanya effect size, F square ya. Kalau dia 0,35 besar ya. Kalau 0,35 sampai dengan 0,15 maka menengah. Kalau kurang dari 0,2 maka disebut dengan lemah. Nah, kemudian di dalam Smart PLS, Watt PLS itu ada APC, ARS, dan AARS. Nah, inilah esensi dari yang namanya goodness of fit tadi gitu ya. Dan juga ada penghitungan APIP dan juga AFVIV. Ya, kemudian ada Goodness House ya. Nah, ini juga. Jadi kalau kita mau lakukan perhitungan Goodness House juga bisa gitu ya. Buat judul papernya itu ada apa ya, sejauh mana Git index Goodness House misalnya. Bisa-bisa aja ya untuk kita hitung itu. Atau juga kita menghitung SPR. Atau juga kita menghitung RSCR. Atau kita menghitung SSR. Atau juga kita menghitung NLBCDR. Atau juga kita menghitung ya signifikansi tutelnya. Nah, jadi boleh-boleh aja kita apakan ya, kita maknai, kita ambil judul ya. Untuk menghitung ini semuanya adalah untuk evaluasi model ya. Jadi modelnya seimbang ya, modelnya tidak seimbang ya, terhitung dari indikator ini semuanya. Ya, berikutnya mediasi gitu ya. Nah, mediasi kelebihan dari Watt PLS ini ya untuk perhitungan mediasi dan moderasi ya bisa satu model gitu ya. Bisa satu gambar. Nah, kalau sekarang ya Smart PLS versi 4 baru sekarang bisanya. Kalau dulu versi 3 belum bisa gitu ya, sekaligus. Nah, ini dengan Watt PLS ini bisa sekaligus dari Watt PLS versi 1 malah. Ya, jadi versi 1 itu bisa menggabungkan antara mediasi dan pemoderasi. Nah, ini kelebihannya Watt PLS ya. Jadi prosedur ini menggunakan varian FAF gitu ya, dan menguji pengaruh langsung tanpa mediasi dan juga menguji jadi direct effect, indirect effect dan juga total effect. Jadi kita bisa hitung di sini. Jadi menggunakan yang namanya varian account for. Jadi kalau varian account for-nya lebih dari 0,8 maka full mediation lah. Kalau dia 0,20 sampai 80 itu partial mediation. Ya, dan juga kalau kurang dari 20 maka no effect mediation. Nah, ini ya. Jadi kita tidak lagi hitung secara manual ya, tapi udah dapat langsung dari nilai FAF ya, varian account for. Nah, di sini kelebihan dari Watt PLS ya. Nah, ini. Nah, untuk menghitung apanya? Kalau dia mediation ya, maka nanti kita wajib hitung pengaruh langsungnya berapa, pengaruh tidak langsungnya berapa, ya kan, total pengaruhnya berapa gitu ya. Jadi nggak bisa hanya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung gitu ya. Nah, disertasi kebanyakan gitu kan, lupa kadang menghitung pengaruh langsungnya. Jadi hitunglah pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Dan setelah itu FAF-nya. Kalau FAF-nya dimanualkan ya, pengaruh tidak langsung dibagi dengan total pengaruh. Nah, sementara kan di aplikasi Watt PLS udah dapat angkanya, Bapak Ibu ya, langsung. Nah, jadi ini caranya menghitung mediasi dan baik itu langsung, tidak langsung, dan juga totalnya ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Nah, jadi ini wajib ya, ini satu pembahasannya, ya kan? Ini dua pembahasannya, ini tiga pembahasannya di disertasi ya. Jadi tidak bisa satu dua aja. Nah, jadi kalau nanti saya juga sering menyarankan ini ya dalam pengujian mahasiswa gitu kan. Ini pengaruh langsungnya, ini pengaruh tidak langsungnya, totalnya, nah tambahin kalau belum ada begitu.
Nah, inilah caranya menghitung pengaruh langsung. Nah, jadi pengaruh langsung itu ini A ya. Nah, inilah seperti A ya, Bapak Ibu. Ini pengaruh langsung. Kemudian pengaruh tidak langsung B kali C. B ini nilai B dikali dengan nilai C. Berapa nilai B dikalikan dengan nilai C? Ya kan? Ini pengaruh tidak langsung. Sedangkan total pengaruhnya nilai A ditambahkan dan ditambahkan dengan nilai perkalian B dengan C. Nah, itu untuk pengaruh total ya. Itu caranya. Ya, A ditambah ya hasil dari perkalian B dikali C. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Untuk mencari intervening ya. Baik. Dan prosedur analisa mediasi ya. Kalau misalnya pengaruh langsungnya signifikan, maka kita masukkanlah variabel pemediasi dalam model SEM dan ini dapatlah pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Nah, kalau misalkan tidak berpengaruh, maka kita dalam hal ini kita tentukan aja ya. Kalau misalnya pengaruh tidak langsungnya signifikan ya, sejauh mana besarnya gitu ya. Sejauh mana besarnya. Kalau tidak berpengaruh ya jelaskan aja tidak berpengaruh gitu ya. Kemudian uji moderasi. Nah, kalau uji moderasi itu gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, sedangkan uji pemediasi tadi ya ini. Sedangkan pemmoderasi ya ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk moderasi model awalnya sebagai berikut. Artinya variabel yang dalam hal ini memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap dependen ya. Sedangkan pemediasi tadi adalah variabel yang memperantarai ya, memperantarai. Jadi bukan memperkuat atau memperlemah. Nah, itu saya kira dan nantinya tinggal kita terapkan ya Bapak Ibu dalam praktiknya ya. Boleh aja nanti silakan diinstal ya dan diterapkan ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan di pertemuan ini, Bapak Ibu. Ini bahannya saya share. Ya, itu bahannya ya, Bapak Ibu. Baik, ada yang mau kita diskusikan, silakan. Cukup jelas ya, Bapak Ibu. Baik, kalau cukup jelas saya kira itu saja dan nantinya mohon di absen ya. Di sistem saya di login, silakan login dan mohon di absenkan ya, Bapak Ibu. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya sudahi ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, silakan di-download dulu, Pak. Apanya? Bahannya. Sebelum saya keluar. Oke ya, jika sudah, Ya, Prof. ya Pak.